Kami panggil Regu Putra Cabang Syarhil Quran dengan nomor peserta S118 untuk menuju mimbar. Regu Putra dengan nomor peserta S118 akan membawakan syarahan dengan judul Meningkatkan Literasi Demi Terwujudnya Generasi Berprestasi. Regu Putra dengan nomor peserta S118 akan membawakan syarahan dengan judul Meningkatkan Literasi Demi Terwujudnya Generasi Berprestasi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. 2045 bangsa kita memiliki cita-cita yang ingin dicapai bersama. Dengan tajuk Indonesia Emas, sebuah mimpi di mana generasi mudanya menjadi generasi yang berkualitas, memiliki kompetensi tinggi dan unggul dalam berbagai bidang. Salah satu unsur kualitas generasi Indonesia Emas yang harus disiapkan sejak dini, yakni kemampuan literasi, kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan dan menggunakan informasi dengan baik, di mana salah satu kunci kemampuannya adalah dengan membaca. Sebagaimana Najwa Shihab, presenter dari acara populer Mata Najwa, seorang duta baca Indonesia, pernah berkata, membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Hal ini didukung oleh ungkapan Milan Kundera, seorang novelis asal Perancis yang mengungkapkan, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah. Kedua ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca dan aktivitas literasi. Membaca tak sekedar melihat kata, tetapi mengambil makna. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin kita memahami beragam hal di alam semesta. Namun sayang, hadirin, di tengah semangat yang membara dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, generasi muda kita dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya justru hanya posting story sana sini, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi, membeli buku hanya untuk pajangan dan koleksi. Akhirnya menjadi generasi kurang literasi yang mudah termakan hoax dan provokasi. Betul? Sungguh miris sekali. Oleh karena itu,
Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarhil Quran dengan judul Meningkatkan Literasi Demi Terwujudnya Generasi Berprestasi, dengan kajian Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengenai ayat ini berkata, Al-Quran yang pertama kali turun adalah ayat ini. Inilah rahmat dan nikmat pertama yang Allah berikan pada para hamba. Dalam awal surat tersebut terdapat pelajaran bahwa manusia pertama tercipta dari alaqah, yaitu segumpal darah. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Ia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dijelaskan dalam tafsir At-Tabari bahwa kalimat Iqra adalah sebuah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sighat amar yang terukir dalam kalimat Iqra yang berarti bacalah. Dalam kaidah usul fiqh dijelaskan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah menandakan kewajiban, berarti wajib bagi saya, Anda dan kita semua untuk membaca. Makna perintah membaca dalam ayat ini bukan hanya dalam arti perintah membaca buku atau tulisan, melainkan lebih dari itu. Sebab Nabi Muhammad menurut para ulama adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kendati demikian, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang cerdas dalam membaca realitas, sehingga
Ia memiliki jiwa sosial yang tinggi revolusioner, jiwa kepemimpinan, dan seterusnya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan kondisi saat ini hadirin? Berdasarkan survei yang dilakukan Institut Statistik UNESCO, dari 208 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-100. Ternyata posisi Indonesia masih kalah dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Brunei Darussalam dan Singapura. Sebagai informasi, menurut data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, hanya 0,001% penduduk Indonesia yang memiliki minat baca. Artinya, dari 1.000 orang masyarakat Indonesia, hanya 1 yang senang membaca. Padahal, Indonesia memiliki perpustakaan nasional dengan tinggi 24 lantai, yang menjadikan perpustakaan nasional Republik Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Sungguh sebuah ironi. Negara dengan perpustakaan tertinggi di dunia, masyarakatnya hanya 1 orang per 1.000 yang gemar membaca. Hal ini menunjukkan persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka pasti, sekali lagi, pasti bangsa ini terlena dengan kemudahan teknologi, menjadi generasi minim prestasi, kurang edukasi dan sosialisasi, sangat mudah diprovokasi, bahkan sulit beradaptasi menghadapi arus modernisasi. Akhirnya Indonesia menjadi negeri terisolasi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari tingkatkan semangat membaca, gemakan budaya literasi di samping melek teknologi. Bukan tanpa alasan, hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk masa depan umat dan bangsa yang mandiri dan berprestasi. Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Alaq, bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Ia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Mujadalah, Al-Quran surah Hadirin yang dirahmati Allah, hal ini berarti Allah telah meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman, sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, surah Al-Mujadalah ayat 11 tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, tetapi Allah menggandeng ilmu dengan iman bahwa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi. Surah Al-Mujadalah ayat 11 mengindikasikan derajat orang yang berilmu dan beriman lebih tinggi daripada yang sekedar beriman, sebagaimana yang dimaksud dalam kalimat alladzina utul ilm. Inilah janji Allah bagi insan-insan yang mau membaca, Menuntut ilmu, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran. Dari seluruh rangkaian pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa literasi perlu ditingkatkan agar tetap berprestasi dan dapat bersaing di era globalisasi. Mari kita wujudkan generasi muda Kalimantan Tengah yang memiliki kemampuan literasi tinggi menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Dan Kalteng Harati. Sekali lagi Kalteng Harati. Semuanya sekali lagi Kalteng Harati. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Palangkaraya dan hadirin yang berbahagia, terutama kepada para pemuda dan mahasiswa. Gunakanlah masa mudamu Untuk menimba ilmu, memperkaya literasi. Hanya dengan takwa untuk bangsa mulia, bangsa pun jaya, bangsa Indonesia. Mari tingkatkanlah sumber daya bangsa. Hei para pemuda, itulah kuncinya. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.